Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Farisya Nurhaini, MSc Apoteker, selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Pramita Yuli Pratiwi, MSc Apoteker, selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Ibu Anna Mardianingsih, MSc Apoteker, selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Suci Stianingsih, RPL 194844012, mahasiswa program studi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Gambaran Pengelolaan Obat Narkotika di Apotek Rakyat Kota Magelang tahun 2019. Adapun agenda dari penelitian karya tulis ilmiah ini adalah 1. Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 2. Tinjauan pustaka yang meliputi pengertian narkotika, pengadaan, penyimpanan, pelayanan, pelaporan dan pemusnahan narkotika. 3. Metodologi penelitian yang meliputi rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian, alur penelitian, serta analisis data. 4. Hasil dan pembahasan, yaitu data hasil observasi pengelolaan obat narkotika yang meliputi pengadaan, penyimpanan, pelayanan, pelaporan dan pemusnahan narkotika. 5. Kesimpulan dan saran, yaitu dengan hasil persentase kesesuaian pengelolaan obat narkotika menurut Permenkes nomor 3 tahun 2015. Latar belakang narkotika. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Berdasarkan DSKM, data strategis Kota Magelang tahun 2018 menunjukkan banyaknya narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kota Magelang dari keputusan Pengadilan Negeri tahun 2017 atau posisi kumulatif angka akhir bulan mengalami peningkatan dari bulan ke bulan. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran dan kesesuaian pengelolaan obat narkotika di Apotek Rakyat tahun 2019 menurut Permenkes nomor 3 tahun 2015. Adapun tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian ini adalah tujuan umum. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan kesesuaian pengelolaan obat narkotika di Apotek Rakyat menurut Permenkes nomor 3 tahun 2015. Tujuan khusus untuk mengetahui gambaran dan kesesuaian pengadaan, penyimpanan, pelayanan, pelaporan, dan pemusnahan obat narkotika di Apotek Rakyat Magelang. Tinjauan pustaka. 1. Narkotika meliputi golongan obat narkotika, yaitu yang terdiri dari golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. 2. Pengadaan narkotika, SP khusus ke PBF yang ditunjuk pemerintah sesuai dengan undang-undang. 3. Penyimpanan narkotika, diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, lemari khusus, dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau yang ditunjuk. 4. Pelayanan narkotika, resep narkotika hanya bisa dilayani dengan resep asli dan memenuhi persyaratan administratif, diberi tanda khusus dan disimpan terpisah. 5. Pelaporan narkotika, paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. 6. Pemusnahan narkotika, yaitu dibuat berita acara dan dilakukan sesuai ketentuan Permenkes RI nomor 3 tahun 2015. Metodologi penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan data retrospektif. Tempat dan waktu penelitian
Apotek Rakyat Magelang bulan Maret sampai Mei 2020. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah dokumen pengelolaan obat narkotika di Apotek Rakyat Magelang. Objek penelitian adalah pengelolaan obat narkotika di Apotek Rakyat Magelang. Populasi dan sampel. Populasi penelitian adalah seluruh dokumen pengelolaan obat narkotika di Apotek Rakyat Magelang. Sampel penelitian adalah sebagian dokumen pengelolaan obat narkotika di Apotek Rakyat Magelang. Instrumen penelitian berupa lembar observasi atau checklist, analisis data, yaitu persentase dari tiap variabel penelitian. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil observasi pengadaan narkotika, di mana dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa pengadaan obat narkotika di Apotek Rakyat Magelang dilakukan oleh apoteker dan metode yang digunakan yaitu metode konsumtif dengan melihat dari stok terakhir dan pemakaian sebelumnya. Dengan demikian, pengadaan obat narkotika di Apotek Rakyat sudah 100% memenuhi syarat sesuai dengan standar Permenkes nomor 3 tahun 2015. 2. Lembar observasi penyimpanan narkotika, di mana dari tabel berikut dapat dilihat bahwa pada penyimpanan obat narkotika di Apotek Rakyat Kota Magelang belum memenuhi standar Permenkes nomor 3 tahun 2015. Penyimpanan obat narkotika di Apotek Rakyat Kota Magelang hanya memenuhi 60% kesesuaian dengan standar Permenkes nomor 3 tahun 2015, di mana tidak adanya lemari khusus penyimpanan narkotika, serta penyimpanan narkotika yang masih bercampur dengan psikotropika, obat-obat tertentu dan prekursor farmasi, dan lemari yang hanya terdiri dari satu pintu dan satu kunci saja. 3. Hasil observasi pelayanan narkotika. Dari tabel tersebut bisa kita lihat bahwa pada pelayanan obat narkotika di Apotek Rakyat Kota Magelang, semua resep dilayani sudah memenuhi kajian administratif, penulisan dan penandaan untuk resep narkotika. Dengan demikian, pelayanan obat narkotika di Apotek Rakyat Kota Magelang sudah memenuhi standar Permenkes nomor 3 tahun 2015. Yang keempat, hasil observasi pelaporan narkotika. Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa pelaporan narkotika di Apotek Rakyat hanya memenuhi 60% dari kesesuaian yang telah disyaratkan oleh Permenkes nomor 3 tahun 2015. Di mana ketentuan pelaporan narkotika belum disesuai. Pelaporan narkotika dilakukan rutin setiap bulan namun sering terlambat di atas tanggal 10 setiap bulannya. Pemusnahan narkotika. Pemusnahan obat narkotika di Apotek Rakyat Kota Magelang selama ini belum pernah dilakukan karena obat yang diadakan sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan resep narkotika, belum pernah dilakukan pemusnahan. Namun demikian, resep narkotika masih tersimpan tersendiri dan terpisah dari resep lainnya. Kesimpulan dan saran. Gambaran pengelolaan obat narkotika. Pengadaan dan pelayanan obat narkotika di Apotek Rakyat Kota Magelang sudah sesuai dengan ketentuan Permenkes nomor 3 tahun 2015 tentang standar prosedur operasional narkotika. Namun, terdapat ketidaksesuaian, yaitu dalam pelaporan dan penyimpanan obat narkotika. Pada pelaporan SIT online SIPNAK selalu dilakukan di atas tanggal 10 tiap bulannya. Kemudian pada penyimpanan obat narkotika belum sesuai dengan Permenkes nomor 3 tahun 2015, di mana belum adanya lemari khusus untuk menyimpan obat narkotika. Saran 1. Sebaiknya keamanan dalam penyimpanan obat narkotika lebih diperhatikan dengan cara menyediakan lemari khusus penyimpanan obat narkotika, sehingga penataannya tidak bercampur dengan obat psikotropika, obat-obat tertentu, dan prekursor farmasi. 2. Pelaporan narkotika hendaknya dilakukan setiap 1 bulan sebelum tanggal 10 tiap bulannya, agar sesuai dengan Permenkes nomor 3 tahun 2015 untuk menjamin data yang dilaporkan. Terima kasih. Demikianlah presentasi saya
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.